cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, kita berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Ya, kita sudah banyak ya belajar bersama tentang banyak hal. Hari ini kita akan mengenal pahlawan-pahlawan kita. Tunggu dulu. Waktu itu kita juga sudah belajar mengenal pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Tapi masih ingat kan sahabat Sansan? Waktu itu kita mengenali pahlawan-pahlawan yang semuanya adalah laki-laki hebat. Kali ini kita mau tahu ya, ternyata ada juga loh pahlawan wanita di Indonesia. Kita simak satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah Cut Nyak Dien. Inilah dia Cut Nyak Dien. Wah, ternyata Cut Nyak Dien adalah seorang wanita ya. Cut Nyak Dien adalah istri dari seorang pahlawan kebanggaan Indonesia juga, yaitu Teuku Umar. Cut Nyak Dien seorang wanita pemberani yang berasal dari Aceh. Ia memimpin pasukan untuk melawan penjajah Belanda menggantikan tugas suaminya Teuku Umar yang sudah lebih dahulu gugur di dalam medan perang. Ia rela loh tinggal di dalam hutan bersama dengan pasukannya. Walaupun saat itu kondisinya sedang sakit. Dan ternyata pada saat berjuang ada loh yang mengkhianati Cut Nyak Dien. Dan pengkhianat itu membuat Cut Nyak Dien akhirnya tertangkap oleh Belanda dan diasingkan hingga meninggal dunia di pengasingan pada tahun 1908. Wah, sedih ya. Tetapi pastinya perjuangan Cut Nyak Dien luar biasa dan menginspirasi para pejuang lainnya. Yuk kita lanjut dengan pahlawan berikutnya. Kita masih memiliki pahlawan Indonesia hebat yang adalah wanita, yaitu Martha Christina Tiahahu. Inilah dia Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu berasal dari Maluku. Sejak kecil, ia memang sudah sering ya ikut dengan ayahnya untuk melawan penjajah Belanda. Ternyata Martha Christina Tiahahu saat itu masih remaja loh sahabat Sansan. Ia tetap ikut berperang dan di dalam perang itu ia ikut melawan penjajah Belanda. Perang itu disebut dengan Perang Patimura. Ia selalu memberikan semangat kepada para pasukannya untuk berani melawan penjajah. Namun sayang sekali ya sahabat Sansan, ternyata ayah dari Martha Christina Tiahahu pun gugur di medan perang. Sejak saat itu, Martha Christina Tiahahu pun harus berjuang sendiri dan akhirnya ditangkap oleh penjajah Belanda dan gugur di dalam perjalanan menuju pengasingan. Saat itu, ia dibawa ke pengasingan dengan naik kapal laut pada tahun 1818. Dan pada saat itu usianya masih 17 tahun loh. Menyedihkan ya sahabat Sansan, ternyata para pejuang kita sangat luar biasa dalam mengorbankan dirinya untuk membela kemerdekaan Indonesia. Nah, kita masih punya nih, kok sahabat sih? Pahlawan wanita yang berikutnya. Kali ini namanya Cut Nyak Mutia. Wah, kok namanya mirip ya? Seperti pahlawan wanita yang pertama tadi. Ya, karena Cut Nyak Mutia juga berasal dari tempat yang sama,
yaitu berasal dari Aceh. Nah, Cut Nyak Mutia mempunyai suami bernama Teuku Cik Tunong. Mereka berdua juga bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Dan saat berjuang, suaminya pun gugur di dalam medan perang. Cut Nyak Mutia tetap berjuang melawan penjajah Belanda dan menggantikan suaminya tercinta untuk memimpin pasukan melawan penjajah. Ia memimpin pasukannya dengan cara bergerilya adik-adik masuk ke dalam hutan demi hutan. Di daerah Aceh ya pastinya. Dan ia pun berani melawan penjajah Belanda walaupun saat itu pasukannya semakin sedikit adik-adik. Dan lihatlah, ternyata walaupun persenjataannya juga terbatas, ia tetap tidak mau menyerah terhadap penjajah Belanda. Akhirnya, Cut Nyak Mutia pun gugur di medan perang pada tahun 1910. Wah, wanita-wanita hebat Indonesia yang luar biasa sudah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia ya sahabat Sansan. Kita juga harus selalu bersemangat untuk menjaga agar kemerdekaan Indonesia selalu ada dan selalu kita miliki. Tunggu dulu. Masih ada loh pahlawan wanita lain yang akan Kak Sansan kenalkan. Kali ini adalah seorang wanita yang pastinya sahabat Sansan juga sering ya mendengar namanya. Yaitu R.A. Kartini. Siapa ya R.A. Kartini? Sebelumnya, Kak Sansan akan beritahu dulu ya. R.A. itu artinya adalah Raden Ajeng. Jadi R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang keturunan dari kerajaan. Nah, kita akan sama-sama mengetahui seperti apa ya perjuangan Ibu Kartini. Itu sebutan akrab kita ya. Ibu Kartini atau R.A. Kartini merupakan anak bangsawan yang sangat gemar belajar. Namun saat itu di tahun 1898 anak-anak perempuan Indonesia tidak boleh loh bersekolah, belajar. Kenapa ya? Karena mereka dianggap anak-anak perempuan yang nantinya hanya harus terampil dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga saja. Seperti mengurus anak, membersihkan rumah, mengepel, menyapu. Ya, seperti itu. Jadi, menurut pemerintah Indonesia saat itu yang dikuasai oleh penjajah Belanda, anak perempuan Indonesia tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Nah, R.A. Kartini tidak suka dengan keadaan ini. Ia ingin anak-anak perempuan Indonesia juga menjadi anak-anak yang pintar ya. Nah, untuk itulah Ibu kita Kartini ini mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di zaman itu. Dia bertempat di Jepara, Jawa Tengah. Dan memberikan pelajaran bagi anak-anak perempuan di sekolahnya secara gratis yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, anak-anak perempuan diajarkan untuk mampu membaca dan belajar beraneka ilmu pengetahuan dan juga dididik agar mampu mandiri sahabat Sansan. Oh iya, Ibu Kartini atau R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Dan pada tanggal lahirnya itulah akhirnya sampai dengan hari ini Indonesia merayakan apa yang disebut dengan Hari Kartini, yaitu
tepat di tanggal lahir Ibu Kartini, yaitu setiap tanggal 21 April di setiap tahunnya. Jadi, mulai sekarang kita semua sudah ingat ya, mengapa di tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Ternyata pahlawan tidak hanya harus berperang ya melawan penjajah atau penjahat, tetapi melawan kebodohan untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang cerdas juga merupakan pahlawan loh. Selanjutnya, kita masih punya pahlawan wanita yang keren, yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah seorang pahlawan pendidikan Indonesia bagi anak-anak perempuan. Wah, ternyata yang memperhatikan anak-anak perempuan di Indonesia yang saat itu tidak bisa belajar tidak hanya R.A. Kartini ya, tetapi Ibu Dewi Sartika pun sama, punya semangat untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak perempuan. Dewi Sartika berjuang di daerah Bandung, Jawa Barat, di tempat asalnya. Ia juga mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak perempuan di sekitarnya pada tanggal 16 Januari 1904. Sekolah itu mengajarkan membaca, menulis, dan juga berbagai keterampilan seperti menjahit dan juga keterampilan rumah tangga lainnya. Sama seperti Ibu Kartini, Dewi Sartika pun ingin anak-anak perempuan Indonesia menjadi cerdas dan mandiri. Dewi Sartika sangat bersemangat hingga akhir hayatnya. Ia tetap memberikan pendidikan bagi anak-anak perempuan Indonesia yang ada di sekitarnya. Wah, ternyata banyak ya yang bisa membuat kita menjadi pahlawan ataupun berbuat sesuatu yang berguna bagi bangsa kita. Nah, kali ini Kak Sansan mau mengajak kita untuk kuis. Ya, tadi kita sudah mengenali beberapa pahlawan wanita Indonesia. Kali ini Kak Sansan mau menanyakan siapa sih nama pahlawan wanita yang kisahnya akan Kak Sansan sebutkan secara singkat ya. Sudah siap semua? Oke deh, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Pahlawan wanita ini lahir pada tanggal 21 April 1879 dan berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Ia berjuang untuk pendidikan anak-anak perempuan Indonesia agar menjadi mandiri dan cerdas. Siapa ya nama pahlawan perempuan ini? 1, 2, 3, dan namanya adalah... Ya benar, R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini atau Ibu Kartini. Yes, hebat, sahabat Sansan masih ingat ya kisahnya? Yuk, sekarang coba menebak pertanyaan yang kedua. Pahlawan wanita kali ini berasal dari Maluku. Ia berjuang sejak kecil bersama ayahnya. Namun sayang sekali, ia harus ditangkap oleh penjajah Belanda dan akhirnya meninggal dunia di atas kapal laut untuk dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan membuat ia dikurung selamanya di sana. Nah, pada saat itu usianya adalah 17 tahun. Siapa ya nama pahlawan wanita ini? 3, 2, 1. Tara! Yes, benar sekali.
Ia adalah Martha Christina Tiahahu. Yuk, kita akan menebak pertanyaan berikutnya. Seorang pahlawan wanita yang berasal dari Aceh dan merupakan istri dari pahlawan kita Teuku Umar. Ia rela tinggal di dalam hutan bersama para pasukannya walaupun kondisinya sedang sakit. Tetapi akhirnya ia pun tertangkap dan diasingkan oleh penjajah Belanda hingga ia meninggal dunia di pengasingan pada tahun 1908. Siapa ya pahlawan wanita yang satu ini? 3, 2, 1. Tara! Yeay! Benar sekali sahabat Sansan. Ia adalah Cut Nyak dari Aceh. Wah, keren deh. Yuk, kita coba tebak yang berikutnya. Wah, ternyata semua sudah tertebak nih pertanyaannya. Ternyata hebat-hebat ya. Sahabat Sansan masih bisa mengingat semua kisah-kisah dari pahlawan wanita Indonesia. Yuk, kita semua bersemangat ya menjadi pahlawan-pahlawan masa depan untuk bangsa kita tercinta, Indonesia. Dengan cara menjadi anak yang cerdas, mandiri, dan selalu ceria bersama video-video dari Dunia Pintar Sansan. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.